Baru-baru ini Pak Deddy Mulyadi kembali membongkar bangunan liar alias bangunan tak berizin. Kalau tak berizin sih memang harus dibongkar ya. Dan ini tempatnya itu di Bekasi, di pinggir Kali Timbun Utara. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini sebagai Gubernur Jawa Barat sempat diprotes oleh Pak Kades setempat dan salah satu warganya. Bahkan Kades setempat mengatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi itu otoriter. Ada momen di mana Pak Kades beserta salah satu warganya ngomong langsung ke Pak Deddy. Ya, intinya menentang ataupun menolak apa yang akan dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Tapi Pak Deddy Mulyadi di sini punya jawaban yang telak. Kemudian ya membungkam Pak Kades beserta salah satu warganya hingga akhirnya bangunan liar dirobohkan ya, karena memang yaitu liar, tidak berizin. Nah, biar tidak penasaran, kita langsung saja lihat videonya. Nah, ini langsung dibongkar ya. Ini tentu saja menunjukkan ketegasan Pak Deddy Mulyadi ya. Karena memang tujuan Pak Deddy ya untuk masyarakat juga. Ya kalau bikin rame ya apaan, bikin keruh aja. Cuma Pak Deddy itu, Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahan yang otoriter itu. Otoriter katanya. Mentang-mentang dia gubernur tidak melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. SOP jalankan. Bulan pertama kedua dan ketiga sosialisasi kepada masyarakat itu jalankan dulu. Saya dukung pembangunan daerah, saya dukung. Saya sebagai kepala desa sangat mendukung pembangunan daerah. Tapi bukan cara seperti ini. Kita minta izin dulu, Pak. Kenapa? Nah, ini ketika diprotes. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu, Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Pak, gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih, Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin, Pak. Oke. Saya dari masih kecil Tidak punya izin. Orang tua saya sudah punya warung di situ, Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak, Pak. Ya udah. Saya ngaku saya salah, Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini, Pak. Nah, Saya kan banjiran. Iya. Pak. Habis kerugian, Pak. Nah. Ini mau jelang Lebaran. Alangkah baiknya yang ada masih materialnya Enggak. saya fungsikan sebagai warung lagi, Pak. Pak lama, Pak. Ini kita ngejar waktu, Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran, Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya akan Ini saya tambah- bongkar sendiri. Pak lama, Pak. Tambah masalah Lah kan yang masalah- karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai. Pak, Bapak sekarang, Bapak gini, saya hitung, saya bayar. Nah, Berapa nilai langsung materialnya saya bayar. dijawab. Oke? Oke? Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan pemimpin yang zalim, Pak. Coba awalkan nih. Ya, udah warungnya nanti dihitung. Ini per meter berapa bataknya, berapa semennya saya hitung, saya bayar. Ya, oke. Ya udah. Oke ya. Langsung pada saat itu juga dikasih solusi sama Pak Deddy Mulyadi ya. Meskipun memang bangunannya tak berizin. Tapi di saat itu pula Pak Deddy Mulyadi tidak ingin merugikan rakyatnya ya teman-teman. Hari ini saya tuh merasa kaget ya. Kaget karena Pak Kades, ayah meren gocap mah. Begini ya Pak Kades, saya akan bertanya balik justru ketika Anda mengatakan tidak adanya SP1, SP2, SP3. Nah, saya akan tanya balik. Di situ sebenarnya ada IMB-nya atau tidak? Itu satu. Kedua, itu ada izin usahanya atau tidak? Ya kan? Nah, terus ya fungsi sungai apa? Fungsi sungai itu Pak, ya menampung air, mengalirkan air. Ya kan? Bukan tempat mendirikan bangunan. Itu aja sudah salah. Dimana ketika ada bangunan di situ menghambat air. Nantinya jorok, buang sampah ke sana, ke sungai, akhirnya terjadi penumpukan. Yang repot siapa? Masyarakat situ juga. Tiap tahun langganan banjir, kan repot juga. Nah sekarang, ya ini bukan negara penjajah, yang ngejajah siapa? Pemerintah provinsi lagi berbenah.
tentang tata ruang, tentang normalisasi sungai, supaya tahun depan itu ya tidak ada namanya banjir-banjir lagi akibat tadi penyumbatan aliran sungai, ya kan? Sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan, itu kan problem juga. Harusnya Anda ikut mendukung. Terus kalau semisalkan itu bangunan sudah lama, fungsi aparat setempat adalah memberi teguran, ya kan, terhadap orang yang mendirikan bangunan di situ. Berbentuk apa? Surat. Panggil tuh para orang-orang yang punya toko di situ, katakanlah, ya kan? Ini sebenarnya salah. Ayo kita sama-sama mencari solusinya. Oh, Bapak mungkin nggak punya kewenangan. Datang, Pak, ke bupati untuk sama-sama mencari solusi. Itu harusnya. Ketika Anda ditanya sama Deddy Mulyadi, gubernur hari ini, Anda mempunyai jawaban tuh. Ya, ketika Anda mau, Pak, sebenarnya saya sudah memberikan edukasi masyarakat dan bupati dulu sebenarnya sudah mempunyai solusinya ini. Anda jelaskan, ya kan? Nah, kalau misalkan Anda tidak punya jawaban di situ, jangan bilang penjajah juga. Salah. Tujuannya kan memang baik ya. Tadi disebutkan untuk mencegah banjir, agar tidak terjadi banjir lagi ya. Agar tidak ada sampah yang menumpuk. Kalau hujan becek, Pak. Tapi bau. Sekarang Ini aja bau, Pak. di pergeseran anggaran, Bupati pasarnya ini tuh satunya pasar Hujan, Kabupaten, becek, kan? bau katanya. Karena ada kepala PTD-nya mana? Kepala PTD-nya? Waduh, Eyang dapat kabar nih. Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi bikin kerja nyata. Mantap. Beliau ceritanya lagi ngebersihin nih daerah aliran sungai yang dialihfungsikan menjadi bangunan. Nah, waktu mau eksekusi membersihkan, Kang Deddy sempat dapat nih perlawanan. Bukan perlawanan sih, lebih tepatnya protes. Sempat didebat sama beberapa warga yang punya bangunan tersebut dan juga kades. Walaupun sempat bersih tegang, tapi akhirnya Kang Deddy punya solusi yang langsung diterima sama masyarakat dan juga kades, yaitu adalah bangunan yang digusur yang di sekitaran aliran sungai, walaupun mereka melanggar tapi tetap dibayar untuk bangunannya, asalkan klaimnya nanti jangan ketinggian harganya, yang normal aja, yang sesuai aja. Nah, ini keren nih untuk pemimpin daerah, jadi solutif gitu loh. Walaupun penggusuran itu dilakukan mendadak, tapi kalau ada tanggung jawabnya dari pemerintah daerah, pasti warga juga nurut. Ini Kang Deddy keren nih. Walaupun sempat bersitegang, walaupun sempat ada perlawanan, tapi tetap ada solusi. Dan akhirnya bangunan di sekitaran aliran sungai yang udah jelas ilegal, nggak punya surat-surat itu, tetap dibayarin dan juga eksekusi pembongkarannya tetap terlaksana. Untuk siapa? Untuk warga-warga juga. Masyarakat. Biar apa? Biar kagak banjir. Gimana nih tanggapannya nih? Bolehlah tulis di kolom komentar. Ada keberanian, ada ketegasan, ada tanggung jawab, ada solusi. Nah, itu dia. Makanya setelah kejadian tersebut, setelah viralnya Pak Kades ya, yang protes terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, pada akhirnya Pak Kades tersebut beserta dengan yang lainnya itu meminta maaf, teman-teman. Nah, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Hermansyah bersama masyarakat Desa Swijaya yang terdampak bongkaran liar mengucapkan kepada Kang Deddy, mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikannya, yang ternyata saya mengatakan otoriter, ternyata di balik itu semua ada kebaikan. Alhamdulillah dengan pernyataan Kang Deddy, beliau akan mengganti semua kerugian yang ditanggung oleh masyarakat Desa Swijaya. Terima kasih Kang Deddy. Sekali lagi, saya mohon maaf atas ucapan saya. Terima kasih. Salam. Terima kasih.
Nah kan, Pak Kades meminta maaf ya perihal apa yang dilakukannya. Yang memang salah satunya mengatakan Pak Deddy Mulyadi itu otoriter. Nah itu ya teman-teman, banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Dan itu banyak didukung oleh warga.